Nah, tata cara sholat dalam berperang. Yang pertama dari apa? Apabila musuh kita di selain arah kiblat, maka imam membagi dua kelompok. Sekarang satu kelompok sholat bersama imam dulu. Ini. Terus ini sholat. Ayo apa? Satu sab. Dah, sisanya nanti. Dah. Imam membagi dua kelompok. Satu kelompok menghadap arah musuh, kan situ. Ada yang musuh sana, ada yang sana. Kamu musuhnya kamu dua musuh. Yang musuh kan ada. Nah, ya. Imam membagi dua kelompok. Satu kelompok menghadap arah musuh. Satu kelompok sholat bersama. Nah, sholat sampai satu rakaat. Nah, coba sholat satu rakaat dulu. Satu rakaat. Wah, pedang megang nih, ya kan? Kalian sudah berkelai kan tuh, berkelai. Ya. Nah, ini sudah menyelesaikan satu. Tadi apa sholat yang pertama tadi gimana? Apabila menghadap musuh, musuh kita di arah selain kiblat, maka imam membagi dua kelompok. Satu kelompok mengarah musuh, satu kelompok sholat bersama imam sampai berapa? Nah, ini sudah satu rakaat kan? Kalau sudah satu rakaat, maka yang bersama imam menyelesaikan sholatnya sampai dua rakaat. Selesaikan, kamu diam. Nah, imam tetap dulu berdiri. Nah, kalian selesai sholatnya sampai salam. Sampai salam. Sholatnya sendiri-sendiri. Nah, mubarakah. Niat sendiri-sendiri berpisah dan jemaah. Sampai selesai sampai salam. Nah, ini misalnya kalau sholatnya subuh misalnya atau sholatnya seperti ini, udah sendiri kan? Menyelesaikan sholatnya sendiri. Sudah? Jadi sudah? Nah, kalian sudah selesai, bubar. Maka menggantikan kelompok kedua, menggantikan kelompok. Nah, ini yang tadi salah tadi. Nah, ini yang kelompok pertama tadi menjaga musuh. Sekarang takbir. Allahu Akbar. Nah, takbir. Nah, sudah. Tadi sholat kan? Supaya tidak sholat bersama imam, sholat. Yang kedua, imam. Rukuk imam. Rukuk imam. Ini kan imam posisinya sudah rakaat kedua, imam tetap begini, kalian berdiri menyelesaikan sampai selesai, berdiri. Nah, imam tetap gitu. Nah, selesaikan cepat. Nah, sampai tahiyat akhir. Sudah tahiyat akhir, maka salam bersama. Salam. Jadi apabila musuh kita di lain arah, sekarang musuh kita berada di arah kiblat. Nah, musuh kita kalian semua. Apabila musuh di arah kiblat, maka imam membagi dua barisan. Nah, terus sholat bersama, berdiri. Musuhnya nggak ada, yang nggak banyak ini, musuh. Kan musuh di depan, musuhnya jelek kali. Biar ganteng sih lah musuhnya, biar enak kita lihat musuhnya. Nengok musuhnya udah geramawan. Nah, ini yang kedua. Cara yang kedua gimana tadi? Imam membagi dua barisan. Imam membagi dua barisan, kemudian takbir bersama imam sama-sama takbir. Coba takbir. Allahu Akbar. Nah, sama-sama takbir, ya kan? Sampai Al-Fatihah baca dulu sedikit. Itu walaupun perang tetap bacanya itu sesuai dengan makro. Kalau sampai apa-apa jangan takut dibunuh.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Amin. Terus sampai ruku. Ketika sudah ruku terus ruku sama bagi. Nah, imam sujud satu barisan pertama ini sujud bersama imam dulu. Kalian berdiri yang kedua, barisan kedua. Terus sujud. Nah, sujud. Kalian tetap berdiri menjaga orang yang barisan kedua menjaga orang yang sujud. Dah, sampai selesaikan maknya. Terus lagi. Nah, berdiri. Nah, sudah berdiri kan? Maka kalian yang sekarang sujud. Nah, rukuk sujud. Terus. Nah, terus sampai selesai, sampai berdiri lagi. Nah, sampai berdiri lagi. Nah, seperti itu ya. Ini sholat yang kedua. Nanti begitu sampai salam bersama-sama imam. Dan sekarang kayak tadi lagi sampai 2 rakaat. Belum, itu dulu. Ya, terus. Duduk dan diam. Dah, diam, jangan salam dulu. Sholat. Kalau ketawa ini, nanti musuhnya malah ketawa juga deh kalian. Salam habis itu salam bersama-sama dengan salam imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kalau sholat perang dalam keadaan musuh kita di depan. Sekarang yang ketiga, perang sudah dimulai nih. Sekarang balik lah. Sekarang siapa kata musuh sama kamu. Bau. Sini, dia benar dalam musuhnya. Sini lah, benar. Ini kita mau sholat, musuh udah mulai. Terus bagaimana sholatnya? Maka sholatnya sebisa mungkin dari satu musuh. Mobil boleh pakai kendaraan atau sambil berjalan, tidak perlu menghadap kiblat, menghadap kemana saja. Maka yang penting sholat. Jadi sholat itu walaupun perang sekalipun maka tetap. Ini cuma sakit gigi aja tak mau sholat. Ini peperang ini dalam pisau mana bisa mudah? Kalau kan mana letak? Mana letaknya? Ya kan, kami tidak berperang kan, belum pedang nih. Tapi tetap sholat. Ini pedang udah begini-gini kan? Dia tetap. Tapi cuma sakit bisul. Apa cuma cacar aja sampai nggak sholat? Wah, ini perang udah begini loh. Sekarang siapa bisa menjelaskan dari 1 sampai 3? Terus. Kamu. Lu bisa dari mana nih? Semua harus bisa. Nah, kamu bisa. Jelaskan. 3 tadi. Kalau perang ada 3. Cara pertama. Kalau kita bisa di belakang bidat, ya, gerak selain arah kita, sampai 2 kelompok. Jadi 2 kelompok. Terus kelompok pertama, salah sadar. Yang kedua, memegang musuh. Boleh, nggak apa-apa. Terus, ini kelompok pertama melakukan sholat sampai 1 rakaat. Kemudian tadi praktek tadi mana? Cepat. Jangan sini. Paham mereka. Kalian itu semua. Yang mungkin. Jangan. Bila musuh berada di selain aku bulat, kasih lagi terbagi pasukan dia juga. Depan
ini pasukan siap mati. Takbir. Tapi nak cadang nggak sholat. Mati dari mana ini? Nggak nyamuk aja ya? Yo. Terus dengarkan ini. Pasukan sholat bersama imam 1 rakaat. Setelah 1 rakaat, pasukan yang mengikuti imam ini mensorokok, banyak keluar dari imam. Setelah keluar dari imam berhenti dulu, jadi baru dengan bertukar Bertukar baju. tukar tempat. Tukar tempat. Kelompok pertama pindah kelompok kedua sholat. Berangkat lagi bersama imam. Lalu menyelesaikan salam bersama imam. Pertama yang kedua, Yang kedua, apabila musuh berada di arah kiblat, maka imam membagi pasukan menjadi 2 barisan. Rakaat pertama mereka sholat, pas sujud. Barisan kedua yang di belakang barisan pertama tidak sujud, tetap berdiri menjaga orang yang sujud, barisan yang sujud. Setelah barisan pertama dan imam berdiri, baru barisan kedua sujud menyempurnakan sampai selesai sholat. salam bersama. Salamnya bersama dengan imam. Tadi yang pertama yang kelompok kedua yang bersama imam tadi itu tidak salam bersama imam. Mereka sholat sendiri, menyelesaikan sholatnya selesai, baru menggantikan posisi yang pertama. Kemudian yang pertama tadi menggantikan posisi kedua, sholat bersama imam, maka salam bersama. Yang ketiga gimana? Ketiga, apabila keadaan sudah genting yang sangat mengkhawatirkan, maka terserah sholat. Terserah sholat enggak gitu. Sholat sebisa mungkin. Sholat sebisa mungkin. Syekh Al-Husaini. Sholat sebisa mungkin. Oke. Tapi maju, jelaskan. Jangan cuma badan besar aja deh. Tengok Ucil, ulang pun mangga. Ucil ini berperang orang tuh tengok bawah. Ulang aja gitu. Dia mau berperang dibayangin. Kalau tapi ini bayangkan ini wastik nih. Mukbang awak katanya kan. Loh, sholat yang pertama. Apa dulu jelaskan dulu soal apa ini? Tata cara Sholat dalam peperangan. Yang pertama, imam berada di belakang. imam berada di belakang makmum. Sholat imam di belakang makmum. Jenazah itu. Musuh berada di selain kiblat. Maka imam membagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang Dengarkan sini, jangan belakang. Ini belajar nih. Nanti kita suruh nggak bisa nangis. Belajar nih Ustaz kita nih. Kelompok yang pertama mengikuti imam dan kelompok yang kedua menjaga musuh yang selain dari arah kiblat. Menyelesaikan 1 rakaat bersama imam. Lalu niat yang pertama, kelompok yang pertama menyelesaikan 1 rakaat sudah siap, baru niat mufaroqah berpisah dari imam. Lalu kelompok dua pindah salat, pindah ke kelompok yang pertama, dan kelompok pertama tadi menjaga musuh yang di selain arah kiblat sampai siap sampai siap salat. Dan seterusnya. Yang kedua, musuh berada di depan di arah kiblat. Imam membagi menjadi dua saf, Dua barisan. dua barisan. Dua barisan. Yang pertama mengikuti imam sampai sampai sujud, bangkit dari sujud, lalu barisan yang belakang mengikuti imam. Barisan yang kedua Melakukan apa ini? Smackdown.
Yang kedua gimana tadi yang kedua? Kedua, musuh berada di depan di arah kiblat depanan di arah kiblat. Lalu imam membagi dua barisan. Barisan yang pertama bersama imam sampai tidak. Nah, dengar. Saya jelaskan sekali lagi ya. Tata cara melakukan sholat dalam perang. Ada? Ada berapa? 3. Yang pertama, apabila musuh kita berada di selain arah, maka imam membagi 2 kelompok. Pertama untuk menghadap arah musuh. Kelompok kedua sholat bersama imam dengan sampai melakukan 1 rakaat. Setelah melakukan 1 rakaat, barisan yang bersama imam mereka sholatnya sendiri sampai selesai. Setelah selesai, maka kelompok kedua bersama ini tadi menggantikan kelompok pertama yang menjaga musuh. Kemudian kelompok musuh sholat bersama imam. Setelah mereka sholat sampai ketemu imam rakaat pertama, kemudian salam bersama imam. Ini cara yang pertama. Cara kedua, apabila musuh kita berada di arah kiblat, maka imam membagi 2 barisan. Terus takbir bersama imam, semuanya takbir sama-sama imam, rukuk bersama imam. Nah, ketika imam mau sujud, maka di 2 barisan. Barisan pertama mengikuti imam. Terus barisan yang kedua tetap berdiri menjaga yang sujud. Ketika imam dan barisan pertama sudah berdiri, maka barisan keduanya menyempurnakan sujudnya sampai berdiri. Begitu terus sampai salam bersama imam. Yang ketiga, apabila musuh sudah datang, sudah mulai berperang, maka sholat dilakukan dengan sebisanya. Bisa dengan berjalan, berlari, naik kendaraan, ataupun menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Depan, jelaskan. Tata cara melakukan sholat dalam perang ada 3 cara. Cara yang pertama, imam membagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama menghadap musuh. Kelompok kedua sholat bersama imam 1 rakaat dan menyempurnakan sholat sendiri-sendiri pada rakaat kedua. Lalu Tata cara melakukan sholat dalam perang ada 3 cara. Pertama, apabila musuh berada di arah selain kiblat, maka imam membagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama menghadap musuh. Kelompok kedua sholat bersama imam. Selesai 1 rakaat, maka kelompok kedua maka yang ikut sholat bersama imam niat mufaraqah, berpisah dari imam dan menyempurnakan sholatnya sendiri-sendiri. Selesai sholat, maka kelompok pertama menggantikan kelompok pertama menjaga musuh. Kemudian kelompok pertama sholat bersama imam sampai selesai. Cara yang kedua, apabila musuh berada di arah kiblat, maka imam membagi menjadi 2 barisan. Takbir bersama imam bersama-sama. Lalu ketika imam sujud, barisan pertama sujud dan barisan kedua menjaga yang sujud sampai berdiri. Barisan kedua ikut menyempurnakan sujud. Begitu juga sampai selesai salam sama imam. Cara yang ketiga, apabila musuh sudah datang dan mulai berperang, maka sholat sebisanya dengan cara berjalan, berlari, berkendara, menghadap kiblat ataupun tidak. Azan. Tentang menjelaskan sholat dalam perang. Terus Pertama, apabila
Kedua sholat pertama melakukan melakukan sholat satu itu rakaat. terus barisan bersama imam, Barisan bersama imam, sholat sendiri menyelesaikan sendiri menyelesaikan sholat sendiri. Terus kemudian menggantikan kelompok pertama, kelompok kedua menggantikan kelompok pertama untuk untuk sholat. menjaga musuh. Terus Kelompok pertama mengikuti imam. nah, terus yang kedua, cara kedua Yang kedua, apabila musuh di arah kiblat, maka imam membagi dua barisan. bagi dua barisan. Barisan pertama Enggak, jangan dulu takbir bersama imam. bersama imam. Kemudian apabila imam sujud, Apabila imam sujud, maka maka kelompok pertama mengikuti imam dan kelompok kedua barisan pertama barisan pertama mengikuti nah, imam sujud. kemudian barisan yang lain tetap berdiri Menjaga orang yang sujud sampai sampai imam berdiri. Kemudian kemudian barisan kedua ngapain? barisan kedua sujud menggunakan sujudnya Nah, sampai salam bersama. imam. Terus yang ketiga, Apabila dalam keadaan genting. Yo. Genting ya. Baca. Genting. Orang Medan mah. Sudah ku bilang sokono men. Terus apabila dalam keadaan genting keadaan genting, maka sholatnya sebisanya misalnya berjalan, berlari, jalan lari ada kiblat atau tidak. atau tidak. Oke, tunjuk siapa? Tunjuk ya. Saya Ah, aduh. Pak, kata cara sholat berpelang pertama membagi kelompok pertama menjaga untuk menghadap hadap musuh. musuh. Kelompok dua menghadap kiblat sholat. Dan kelompok pertama menunaikan sholat satu rakaat. Dan sholat satu rakaat kelompok satu rakaat lagi sholat sendiri. Setelah itu kelompok pertama menjaga itu kelompok pertama sholat dan kelompok dua menjaga menghadap musuh. Kedua, Yang kedua apabila musuh itu di arah kiblat, maka imam itu membagi dua barisan. Yang barisan pertama sholat sampai satu rakaat. satu rakaat mana nih? Yang kedua, apabila Apabila musuh musuh dari kiblat berada di arah di arah kiblat, kiblat, maka maka imam membagi dua barisan. barisan. Yang barisan pertama Bagian barisan pertama dulu. Takbir bersama bersama-sama imam. imam. Kemudian apabila Kemudian apabila imam sujud, sujud, maka maka barisan barisan pertama sama barisan yang lain tetap berdiri menjaga menjaga barisan yang toh sholat. yang sholat sujud. Kemudian ketika imam berdiri, Kita berdiri, maka barisan yang barisan berdiri yang berdiri menyelesaikan menyelesaikan untuk sholat sholat sampai sampai selesai. berdiri. Sampai berdiri. Kemudian salam sama-sama. Kemudian sama-sama. Yang ketiga, Yang ketiga, apabila berperang dimulai, maka sholat misalnya dah ini siapa? Baru.
Indah. Indah. Cara sholat berperang. Sholat menggunakan perang. Satu, ada tiga cara. Satu, imam Mati langsung. Khusus mana tuh? apabila muncul di belakang kiblat, maka imam membagilah kelompok. Salah satu menjaga kelompok pertama menjaga musuh, nomor dua sholat. Sampai berapa rakaat? Kelompok kedua yang pertama Kelompok kedua sholat bersama imam imam sampai satu. rakaat. Kemudian kelompok kedua menyelesaikan Kemudian kelompok kedua menunjukkan sholatnya sendiri sendiri sampai dengan selesai. selesai. Kemudian kelompok kedua Kelompok kedua menggantikan posisi kelompok menggantikan posisi kelompok pertama menjaga menjaga itu. Kemudian kelompok pertama kelompok pertama sholat bersama imam. kedua. Kedua apabila musuh di depan kiblat, maka imam membagi dua barisan, yaitu sholat berjamaah sampai sujud, Apa ini? sampai imam sujud. Kelompok kedua apa tadi? Yang kedua apabila Apabila musuh di depan kiblat, musuh di arah kiblat. Depan kiblat gimana itu? apabila musuh di arah kiblat, maka imam membagi dua kelompok. Dua barisan. Eh, Takbir bersama imam. Apabila imam sujud, dari sujud, maka barisan barisan yang lain berdiri yang lain berdiri. menjaga barisannya Menjaga barisan pertama. yang sujud. Apabila imam sudah berdiri, Kemudian imam sudah berdiri, maka barisan yang berdiri kalau imam berdiri menyelesaikan menyelesaikan sujudnya. sujud Nah, sampai selesai. sampai selesai Dan salam bersama. salam sama imam. Nah, terus yang ketiga Bila itu sudah berperang, maka sholatnya di sana, yaitu melakukan berjalan, kendaraan, kendaraan sebelum berlari menghadap kiblat ataupun menghadap kiblat ataupun sudah. menghadap kiblat. Takror. Takror.